Salam amang inang dot sude ruas ni huriatta marpungu dohita di minggutta sadarion ima di minggu parjolo dung Trinitatis nakpe situasi coronavirus 19 rap mahita martangiang tude bata anggiat pandemi COVID-19 hatop sae sian huriatta dot sian bangsota taparade maroha dot pikiratta maredde mahita sian bukuede nomor 100 sia ayat sada dot ayat 2 di ayat 2 jongjong mahita anon. Songgo pigamion aleton di Barbadia saya jari matoto amion uhur Maria partagi yang butuh asa totong oloana koni hasanga pori saingani rohanami kargogoi mahami be para lohon dosanami asatong maluahami siada dosa onami Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanon. Amen.
Nama molus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian rodi saleleng ni lelengna do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Nunga marpungu hami dison diari na pinarbadiami. Saibuhai ma pinggol dohot rohanami. Asa marlas niroha hami manangion hatam nabadiai. Jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asapos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasyang hami akka ari-ari ningolunami na podoki. Say pamasok mahami tuhangoluan sa leleng ni lelengna. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marhite edde. Syabukede nomor 116 ayat sada dohot ayat 4. Tangi kamu ma patik ni debata sian patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unakko manakko dia do lapatanni odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng ni donga jolma
manang mabaen bisuk-bisuk mangalasupon boniaga. Ikon sipagadaw ni rohata do arta ni dongan jala siramot tonoton. Songonima sahana atong rap mangilogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Maredde mahita sian buku ede nomor 424 ayat 1 dohot ayat 2 di ayat 2 hita jongjong. Tatopotima dosat tanagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaon hasesani dosa di kami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham di kami. Akka na mangarsakod dosa nami. Sai sahapi ma tubagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon ma tuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat kami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Alani pangalosyota do ubay na tartulang Kristus. Jala binain ni hajahatot do ibana mabugang.
Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangatta. Jala binain ni bugangna malum itahilala. Hasangapon ma dide batana digijang. Amen. Maredde mahita siat buku ede nomor 437 ayat sada dohot ayat 3. Epistel di mingguta sadarion ima sian poda 22 ayat 22 sahat tu ayat 20 sia. Poda 22 ayat 22 sahat tu ayat 20 sia. Unang tung pupusi halak na parir, ala parir ibana, jala unang tung pajepol halak na dangol hian di paruhuman. Ay Jehovah do marluluhon parkaro nasida, jala ibana mamutusi hosani akka na mamutusi nasida. Unang mara leale ho tu halak parmuruk, jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri, asa unang diguruhon ho akka pangalahona, jala manaon jorgong di hosam. Unang pasaur-saur ho tu halak akka namarjaji, pola masih jalangan akka namanaoni utang tu halak sileban. Molo soadong pineo mi baen garar, buasa tagunan tol-tolan ni halak lage podomami. Unang tung paurot talutuk sian narobi akka nabinain ni opum dope. Molo di daho bayowa na majugulhon ulonna, tarbahes sama tidang marhalado di jolo niya karaja, dekkon ibana tidang di jolo ni halak akka nalea. Songonima sahatna martua ma na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Maredde mahita sian buku ede nomor 122
ayat onom dohot ayat walu. Di ayat walu jongjong kita anon. Sayu sehon matusi, tolong nadir rohami, saya jari jolmai, masih golongani. Tahatidak koma hapor siautai, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siyan todi perbadia adorak so habubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuba nuatoru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanon manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na madok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate. Dohot dihangoluan na surasuda. Amen. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Naparjolo goar ni minggu pertama setelah Trinitatis. Dengan topik minggu jauhilah ketamakan. Napaduahon anak lahir. Telah lahir seorang anak putra di keluarga Gerson Merpaung Boru Panjaitan dari Wik Perserahan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat. Ibu dan anak dalam kondisi sehat. Tuhan memberkati. Napatuluhon, dalam masa pandemi tetaplah kita ikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap berdoa. Napaopaton, diharapkan pada semua jemaat supaya kita memberikan persembahan bulanan, manang iuran, dan persembahan minggu, perpuluhan, dan juga ucapan syukur dapat diserahkan pada hari Minggu mulai jam 16.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB di gereja kepada Sintua TB Manurung. Napalimahon warta kewangan.
Saldo minggu lalu sebesar 13.597.500 rupiah. Persembahan yang masuk minggu ini 150.000 rupiah. Jadi saldo minggu ini 13.747.500 rupiah. Demikian warta minggu ini untuk kita. Tuhan memberkati. Maredde mahita sian bukuede nomor 452 ayat sada laos disom mahita papungu pelean. Damai ni debatana sumurung sian salut roha. Ima maramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salut nak. Urian itu hata na niholongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata nagawi ojahan ima di minggu dung parjolo Trinitatis. Ima dienet sian Evangelium Lukas bindu 12 ayat 10 tolu rodi ayat 20 sada alai hujahama di hata Indonesia. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah berkata kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan yang tertulis.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita dibimbing melalui topik jauhilah ketamakan, pasiding ma hamu kuson. Jauhilah ketamakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan untuk kita, siapa yang tidak ingin menjadi orang kaya? Semua orang pasti menginginkannya. Kenapa? Karena kaya berarti memiliki uang banyak dan harta yang melimpah. Wow. Seperti ada lagu Bento, namaku Bento, mobilku banyak, harta berlimpah. Contoh, menggambarkan kesenangan, kebahagiaan jika banyak harta, senang. Ya, semua orang pasti mengharapkan kaya. Tapi sayangnya banyak orang telah menempuh jalan yang salah untuk mewujudkan keinginannya menjadi orang kaya. Contohlah di negara kita ini, banyak sekali orang berlomba-lomba menimbun kekayaannya dan memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang salah atau melanggar hukum. Semuanya menjadi tamak. Sebagai contoh dengan cara korupsi, memanipulasi pajak, sampai-sampai ada juga yang membobol bank. Ada juga mulai dengan cara yang kasar, merampok. Dan ada juga cara yang halus, yaitu mencairkan deposito dan menarik tabungan nasabah dengan memalsukan tanda tangan, termasuk penipuan dan banyak lagi yang lain. Dengan semuanya itu, menjadi pertanyaan kita, apakah menjadi orang kaya itu salah? Berdosa? Tidak. Tapi usaha-usaha orang untuk memperoleh kekayaan itulah dengan cara yang salah. Itulah yang tidak dibenarkan. Malahan kita sebagai ciptaan Allah, Allah berharap hidup kita pun juga tenang dan juga hidup kita kalau bisa sukses dan kaya. Tapi dengan cara yang benar. Yang menjadi pertanyaan kita, dengan semuanya itu juga, berapa lama kita hidup di dunia ini? Sadarkah kita? Hidup dunia ini hanyalah sementara. Ayub sendiri mengatakan dalam Ayub 1 ayat 21a, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya Ayub mau menekankan bahwa dia datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini, dia ada di dunia ini tidak membawa apa-apa. Dengan sederhana, hidup kita ini adalah sementara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan, orang yang sangat kaya dikatakan adalah orang kaya yang bodoh.
Kenapa? Karena ia beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah miliknya. Kita harus ingat, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini disuruh mengelola apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita, bukan menjadi pemilik. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya kita harus sadar semua yang kita miliki dunia ini adalah milik Tuhan. Dan sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambil itu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihatlah di masa-masa pandemi corona ini, banyak yang sudah mati. Itu semua tidak melihat status atau kedudukan. Siapa saja bisa kena corona. Artinya tidak ada yang bisa menjamini hidupnya. Dan kalau kita perhatikan pada ayat 19 dikatakan, mengapa dia disebut orang kaya yang bodoh? Dia mengatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya ini lupa bahwa hidup dunia ini hanyalah sementara. Itulah yang dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Disebut orang kaya yang bodoh. Kita juga boleh kaya, tapi dengan cara yang benar. Orang kaya yang bodoh ini, dia lupa bahwa hidup dunia ini hanyalah sementara. Karena dengan kekayaannya telah menutupi mata rohaninya, imannya. Sampai-sampai di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Kristus dikatakan pada ayat 20, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Dan ini menarik. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan juga menitipkan segala sesuatu kepada kita dan Tuhan juga mempercayakan kepada kita kuasa tentang semua ciptaan Tuhan ini. Maka marilah kita jadikan sebetulnya apa yang telah Tuhan titipkan itu menjadi berkat sesungguhnya. Ada dampak yang baik untuk dunia sekitar kita. Tapi ketamakanlah itu yang merasuki hidup orang, sehingga dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang salah, ia menimbun kekayaannya dan dia tidak tahu bahwa hidup ini hanyalah sementara, sehingga akhirnya apa yang telah dikejarnya, apa yang telah dikumpulkannya semua itu, apakah memiliki dampak yang baik, apakah memiliki manfaat yang baik, apakah pengaruh yang baik untuk orang sekitar kita. Ini dalam ayat 20 jelas dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Hendaknya apapun yang kita miliki semuanya itu memiliki arti dan manfaat untuk di sekitar kita. Apalagi itu semua harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan
sebagai orang percaya terhadap harta kita, uang kita, atau jabatan kita, atau kekayaan kita itu semua. Yang pertama harus kita lakukan adalah menempatkan harta itu pada posisi yang benar. Dalam Ibrani 13 ayat 5a dikatakan, jangan menjadi hamba uang. Jangan uang menjadi Tuhan untuk kita. Malahan kitalah seharusnya menentukan apa yang telah Tuhan titipkan itu kepada kita semua. Bukan uang menguasai hidup kita. Dan jadikan juga Tuhan sebagai Tuhan atas diri kita. Dan jadikan semua yang kita miliki itu, yaitu adalah karunia Tuhan sebagai hamba sebetulnya. Yang kita manfaatkan semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang telah Tuhan rancangkan itu dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita juga harus bersikap benar terhadap harta kita atau uang kita atau jabatan kita. Semua yang kita miliki itu harus dengan rasa cukup. Artinya rasa syukur. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar loh. Karena dengan rasa syukur, dengan rasa cukup juga menjauhkan diri kita dari ketamakan. Dan juga yang namanya memburu uang. Dan rasa cukup juga dengan rasa syukur juga membuat kita juga terus mampu mensyukuri hidup ini dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hidup kita ini bisa juga kita atur dengan baik. Terlebih juga kita akur dengan saudara-saudara kita dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Banyak orang dengan harta, dengan kekayaan yang telah diwariskan itu juga banyak orang menjadi berselisih dengan sesama saudaranya. Terjadilah percecokan, pertengkaran, dan juga ada sampai bunuh-membunuh. Inilah kalau hidup kita sudah dikuasai oleh uang atau harta itu. Sebagai orang percaya, kita harus memakai uang dengan benar untuk mendatangkan kegunaan atau manfaatnya itu untuk orang lain, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, harta yang kita miliki itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki itu sebetulnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Makanya kalau kita meyakini bahwa hidup ini adalah sementara dan hidup ini adalah karunia Tuhan, maka kita pun juga mampu memakai itu semua apa yang telah kita miliki dengan rasa syukur dan kita jadikan itu juga untuk memuliakan Tuhan. Janganlah kita ini hanya menimbun harta di dunia ini untuk diri kita sendiri. Tapi pakailah uang itu untuk mendukung misi Allah di dunia ini. Jadikanlah hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati kita. Ingat, jangan lupa pakai masker. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Allah Bapa atas berkat dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami dan hidup yang telah Kau berikan kepada kami di dalam masa yang begitu sulit yang kami hadapi. Kami bersyukur biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk menghadapi itu semua bersama Engkau, sehingga kami pun juga dapat melewati masa-masa yang sulit, dan juga kami memakai hidup kami, terlebih harta kami yang telah Kau titipkan kepada kami, supaya itu menjadi berkat dan menjadi alat untuk memuliakan Engkau Tuhan. Jauhilah dari kami ketamakan, supaya kami juga bisa peduli dengan lingkungan kami dan saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Jadikanlah kami oleh Tuhan saluran berkat untuk saudara-saudara kami juga dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 700 Saplonom. Laos tapasatma peliata tapasatma di bagasan las niroha. Mari dimahita. Tatangnya konma piliata tu adupan ni debata martangiang mahita ali debata amana min edbanwa gijang hodo haroroni salut seleno denggan dot na saulibasa na malutus upasahat ami masian dan hilme tuhami pilihan nami tuho sai jalome gabu na khusus di jolum pasu majala ramoti asa huparaseng hami pilihanon patimblon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marihiteti todim, asalam tanda hami godang ni silenomi tuhami, asalam gigir hami madak melate tuho, marihiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na Banua Gijang, saya pinagbadia maguarmu, saya Roma harajanmu, saya saut malamon roham di Banua Tongon son di Banua Gijang, lehoma tuhami sadarion hanglun siapari,
Sesama dosa nami, songon penesa nami di dosa ni dongan amat dosa tu hami. Unang hami togin tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Atong jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan de batata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar madamena tuton di munabe. Amin. Songonima nabui hupatu pahami ima ibadah online tuhita. Jala toktong hami mangido tuhita. Asa taingot jala taulon ma ima protokol kesehatan nih. Asa toktong mahita di bagasan pangremoton ni di bata. Songonima horas ma dihita salutna. Alai unang lupa. Tekan subscribe na jala bain ma indung nei nadinggani jala pakuling ma giring-giring nei asa tabu begion. Horas kopi di tes kopi udah dipesan? Oh, udah. Oh. Iya, silakan. Kak. 424. Tidak memandang status. Udah 2 nih.